Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, baik itu nikmat jasmani maupun rohani. Yang utama adalah nikmat Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, yaitu Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir kiamat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada kegiatan Sematren Ramadan Virtual 21 di SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Sekarang kita memasuki hari ketiga, yaitu hari Rabu, tanggal 21 April 2021. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan menyampaikan materi yang ketiga pada kegiatan Sematren Ramadan Virtual 21 di SMA Negeri 1 Kota Cirebon ini, yang akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Wirto dengan tema fikih yang berjudul Hukum-Hukum Fikih di Bulan Ramadan di masa pandemi ini. Selamat menyaksikan. Kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Cirebon, alhamdulillah pada pagi hari ini pelaksanaan Sematren hari ketiga. Mudah-mudahan ini hari Rabu, Kamis, Jumat terakhir, Allah berikan kelancaran dan kemudian kita semua mendapatkan ilmu dari Sematren ini sehingga bisa diamalkan di luar Ramadan. Pada pertemuan kali ini, Abah akan menyampaikan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Suatu amalan harus kita punya ilmunya. Karena apa? Sesuatu amalan yang tidak berilmu maka ditolak atau tidak mendapat pahala sia-sia. Termasuk puasa, sholat, haji, zakat, semuanya harus pakai ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah bil ilmi. Termasuk bulan puasa ini, kita yang sedang melaksanakan puasa harus tahu ilmu puasa. Di sini aku akan menyampaikan sekitar syarat wajib puasa, syarat sahnya puasa, kemudian rukun puasa, sunnah-sunnah puasa, dan termasuk orang-orang yang boleh tidak berpuasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Insya Allah kalau waktunya cukup kita akan bahas semuanya. Dan kemudian kalian perhatikan baik-baik, terus dirangkum yang bisa kalian rangkum untuk divisi laporan. Pertama, syarat wajib puasa masalin dalam buku ada 4. Yang pertama, orang yang berpuasa Ramadan ini tentunya satu beragama Islam. Bulan Ramadan untuk umat Islam bulan yang spesial. Artinya bulan penuh dengan berkah. Sehingga di dalam bulan Ramadan ini harus betul-betul menggunakan setiap detik waktu diisi dengan ibadah. Apapun aktivitasnya diniati dengan ibadah. Sehingga tidak kosong dari kelipatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi yang berbahagia. Kemudian yang kedua, syarat wajibnya orang berpuasa adalah baligh atau dewasa. Laki-laki dan perempuan tingkat kedewasaannya ada tanda dan ciri masing-masing. Dikatakan baligh bagi laki-laki adalah yang pertama, ciri biologis adalah mimpi basah. Kalau dia umur 10 tahun, umur 11 tahun sudah pernah mimpi basah, itu berarti sudah baligh.
sudah wajib melaksanakan puasa. Yang kedua, ciri yang kedua, kalau sampai dengan umur 10 tahun, 11, 12, 13, 14 pun belum juga mimpi basah atau keluar mani, maka umur 15 tahun lah dia wajib melaksanakan puasa walaupun belum pernah mimpi basah. Kemudian ciri balik perempuan adalah keluarnya darah haid. Umur 8 tahun, umur 9 tahun, 10 tahun sudah keluar darah haid, maka seorang perempuan wajib melaksanakan puasa. Selepas mereka haid selesai berpuasa, batasannya adalah haid. Apabila juga sampai 10, 11, 12, 13 tahun belum juga keluar haid seorang perempuan, maka batas maksimalnya 15. Umur 15 tahun terlepas keluar dan tidak, wajib melaksanakan rukun Islam atau berpuasa. Kemudian yang ketiga syarat wajib puasa adalah aqil, yaitu berakal. Berakal sehat, artinya dia bisa berpikir normal layaknya manusia yang dikasih otak berpikir, mampu berpikir. Sebaliknya kalau yang tidak berpikir tidak dikenakan wajib puasa, orang gila. Atau tadi nomor 2 yang balik wajib puasa, berarti anak kecil yang belum balik tidak wajib puasa. Yang pertama Islam wajib, yang non Muslim tidak wajib puasa. Maka di sini akil balik artinya yang berakal. Orang balik berakal normal, maka dia wajib berpuasa. Kemudian syarat wajib yang keempat, mampu melakukan puasa. Dia tidak ada udzur syar'i. Maka kalau dia mampu berpuasa tanpa udzur, wajib melaksanakan puasa Ramadan. Ini syarat wajibnya puasa. Kemudian berikutnya syarat sah puasa. Sini juga Islam dimasukkan. Syarat sahnya puasa, 1 Islam. Yang 2 berakal. Kemudian yang nomor 3 syarat sahnya puasa adalah tamyiz. Tamyiz adalah dapat sekitar 10, 11 tahun atau 9 tahun bahkan. Kalau sudah bisa membedakan baik dan buruk, maka dia syarat sah. Kalau berpuasa dia sah. Termasuk anak kecil puasanya sah. Tapi kalau dia tidak melaksanakan tidak berdosa, masih kecil ya, belum balik. Tapi dia sah puasanya. Kemudian nomor 4, tidak haid. Tidak lagi haid, maka sah puasanya. Orang yang kena haid, maka puasa pun percuma, tidak akan sah. Seumpamanya sudah niat puasa, sudah sahur, sudah niat puasa, pagi, siang, pas 10 menit atau 15 menit atau 10 menit menjelang buka puasa, dia keluar darah haid, maka seketika itu juga puasanya tidak sah kalau dilanjutkan. Artinya batal, tapi tidak mengurangi pahala karena sudah niat baik untuk berpuasa wajib. Karena datangnya darah haid, maka kalian otomatis haidnya haid yang keluar itu membatalkan puasa atau tidak sah puasanya. Dari mulai awal sampai akhir tidak sah, tidak terhitung puasa. Karena apa? Karena batal sebelum selesai. Keluar darah haid sebelum selesai maghrib. Termasuk keluar darah nifas setelah melahirkan seorang perempuan, tidak sah karena ada darah yang keluar terus. Kemudian syarat sahnya lagi adalah niat puasa. Niat puasa itu sebelum waktu subuh, ya, niat puasa. Sholat puasa wajib niatnya harus di malam hari.
Kalau sudah lepas subuh kita tidak niat, maka tidak sah puasanya. Lain dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah niat di siang hari sah, asal kita dari pagi kita seingat kita bangun pagi sampai misalkan jam 9 siang, kita belum minum, belum makan, belum apa-apa, belum ngemil dan sebagainya. Kalau kita niat di tengah-tengah perjalanan hari itu atau di tengah hari itu, kita sah puasanya. Umpamanya mau sarapan tidak ada yang jualan, sementara perut juga kuat, udahlah kita puasa saja hari ini. Diniati ya di siang hari boleh puasanya sah hukumnya. Tapi bagi puasa Ramadan tidak bisa ya, tidak bisa tidak sah puasanya kalau niatnya di siang hari. Kemudian yang ketiga, rukun puasa juga masuk di sini, yaitu niat pada malam hari ya. Yang pertama niat puasa Ramadan di malam hari. Yang kedua setelah niat, kemudian di siang hari setelah niat harus selesai niat, kemudian waktu subuh lewat, maka kita harus mampu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan sholat, yang membatalkan puasa sejak fajar sampai terbenam matahari. Itu rukun puasa. Jadi menahan, menghindari diri, menghalangi diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa sejak fajar sampai terbenam matahari. Itu adalah rukun puasa. Berikutnya sunnah puasa. Apa saja yang disunahkan bagi orang yang sedang berpuasa, karena sunnah ini akan menambah nilai plus pahala kita di saat kita memperhatikan sunnah-sunnah puasa. Sunnah itu artinya kalau dikerjakan kita mendapat pahala, kalau kita tidak kerjakan, kalau kita tidak lakukan, kita tidak mendapat nilai plus dari pahala puasa atau nilai tambahan puasa. Sunnah puasa yang pertama, biasanya kalau mau puasa kan kita mengawali dulu ya dengan sahur, dengan makan malam. Ya. Sahur di sini disunnahkan ya di akhir sepertiga malam, yaitu menjelang imsak atau menjelang subuh. Ya, sekarang itu subuhnya jam 5.30, jam 4.35. Maka sekitar jam 4.15 menjelang akhir ya, mau menjelang sholat subuh atau menjelang adzan subuh, kita segera makan. Disitulah disunahkan sahur. Artinya kalau kita mengakhirkan sahur, kenapa mengandung unsur sunnah? Yang pertama, barangkali kalau diakhirkan sahurnya, menghindari tidur setelah sahur. Biasanya kalau sahur terlalu malam, rasa kantuknya kuat, maka kita kadang sambil nunggu subuh, gelelengan dulu, kegelehean gitu ya. Baring-baring dulu, ternyata kantuk yang sangat menyebabkan kita lupa. Akhirnya tidak sholat subuh, kebablasan. Inilah makanya diharapkan disunahkan kalau sahur itu di akhir ya, di akhir. Terus sahur bisa saja misalkan lagi tidak yang makan, udah sahurnya pakai air putih saja diperbolehkan. Asal sahur ada berkahnya ya. Karena sahur itu mengandung berkah. Berkah itu apa? Akan terjaga puasanya dari rasa lapar, rasa haus. Itulah keberkahan dalam berpuasa. Allah kuatkan ya. Walaupun yang dimakan sekedar apa gitu, tapi kalau diniatkan sahur, insya Allah puasanya kita akan mendapat kenikmatan. Lapar tapi lapar yang nikmat, haus yang nikmat, karena sedang menjalankan kewajiban. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah saat kita berbuka puasa, yaitu mempercepat buka puasa. Jangan mentang-mentang kita
serasa perutnya nggak lapar ya, hebat, nanti saya mau bukanya jam 8 saja, dia habis taraweh. Nah ini tuh jam mendapat sunnah, tidak mendapat sunnah berbuka puasa. Sunnahnya apa? Yaitu sunnahnya awal, begitu azan dikumandangkan kita sudah diperbolehkan minum dan makan atau takjil ya, buka puasa. Tapi dalam buka puasa ini juga perhatikan waktu maghrib. Sebaiknya buka sekedar dibatalkan minum, kemudian makan kurma kalau punya. Kalau tidak, makan kurma Indonesia kolang kaling atau apa saja yang bisa untuk membatalkan puasa kita buka secukupnya ya. Kalau makan besar kalau bisa nanti kalau sholat maghrib atau sholat tarawih ya, kita buka dulu sebentar, minum secukupnya, kemudian ngemil secukupnya, kemudian kita sholat maghrib. Ya, sholat maghrib dulu. Dan jangan lupa sunnah puasa takjil buru-buru. Setelah melaksanakan sholat wajib pun hati-hati, jangan sampai tinggal ba'diyah maghribnya ya. Ajak kita sunnah buka puasa cepat awal waktu, mempercepat berbuka, tapi begitu sholat kita meninggalkan sholat sunnah rawatibnya, sangat disayangkan ya. Jadi satu paket memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Demikian. Kemudian sunnah berikutnya yaitu memperbanyak amal ibadah. Yang biasa kurang seneng sunnah rawatib, ayo kita mulai. Biasakan qobliyah dan ba'diyah. Kalau subuh adanya qobliyah dengan asar, ba'diyah tidak ada. Selalu dilakukan. Ya, kemudian yuk kita biasa di rumah kita perbanyak ibadah di masjid. Umpamanya dia juga biasa sholat sendirian, itu kita berjamaah ya. Nah, kita harus memperbanyak amal ibadah. Kemudian berikutnya yang biasa baca Qur'annya males atau tidak khatam, ayo di bulan Ramadan ini ya banyak kelipatan pahala, kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Belajar Al-Quran, yang sudah bagus baca Al-Qurannya, ayo kita niatkan berapa kali kita akan menghatamkan Al-Quran. Atau spesial lagi ya, kita bulan puasa ini akan membaca terjemahannya sampai selesai umpamanya, dan sebagainya dan sebagainya. Memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan. Kemudian sunnah yang berikutnya ini yang jarang orang bisa melaksanakan, yaitu sabar. Apabila dihina, dicaci maki, direndahkan, jangan membalasnya. Jangan membalasnya. Cukup dalam hati aku lagi berpuasa. Kita harus bisa menahan diri. Kalau kita umpamanya dihina, direndahkan sama orang, kemudian kita balas merendahkan, ya nilai puasanya kurang afdol. Karena apa? Kita berbuat dosa. Orang dihina, kita menghina lagi. Apa bedanya menghina dengan yang dihina? Sama saja, saling menghina. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini kita berlatih sabar. Kalau ada orang mengoreksi kita segala sesuatu kekurangannya, ya kita terima saja sambil istighfar. Kalau betul apa yang dikatakan orang kita itu kurang, ya kita harus introspeksi. Alhamdulillah kekurangan kami ada yang mengingatkan. Jangan langsung kita marah-marah, cari pembelaan dan sebagainya. Jangan. Kita harus terima kasih ada yang mengingatkan sehingga bisa memperbaiki diri. Berikutnya sunnah-sunnah untuk melanjutkan puasa adalah doa ketika hendak berbuka. Kalau adzan dikumandangkan, jangan langsung ambil gelas kemudian pegang makanan, utamakan dulu merenung sekedap, merenung sejenak apa yang menjadi harapan dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengharap rezeki banyak, mengharap anak yang soleh, mengharap pekerjaan yang baik dan sebagainya. Sebelum kita meminum, sebelum kita memakan makanan takjil, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah disunahkan ya. Ketika hendak berbuka, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya juga kita disunahkan, tadi Abah sudah singgung di atas, yaitu berbuka dengan yang
kurma. Kurma itu identik dengan manis. Maka kalau tidak ada manisnya kurma di meja kita, kita bisa ya, manis kita melalui kolak atau kebiasaan makanan Indonesia ya, yang bisa memberikan rangsangan mulut sehingga di dalam pencernaan sehat. Itu diperhatikan, disunahkan bagi orang yang berpuasa. Kemudian berikutnya tentang 9 orang yang boleh tidak berpuasa. Ada 9 macam manusia yang tidak berpuasa atau boleh tidak berpuasa. Yang pertama adalah anak kecil. Anak kecil diperbolehkan tidak berpuasa, tapi jangan kemudian karena belum diwajibkan berpuasa mereka tidak dididik tentang puasa. Adanya pendidikan puasa walaupun anak kecil. Kalau dia puasanya sempurna dari awal pagi sampai sore, tidak batal, dia sah puasa, dapat pahala. Tapi kalau di tengah hari dia batal, tidak dosa. Karena apa? Masih kecil. Tapi perlu dikenalkan anak itu. Sahur dibangunkan ya, mempelajari anak bisa bangun malam, sholat malam. Biasanya orang tuh lagi tidur, dibangunkan untuk sholat lebih males. Tapi kalau bangunkan, bangun ini ada uang 1 juta buat kamu, langsung nongol kepalanya. Makanya di dalam momen Ramadan ini, anak kecil yang sedang tidur, kemudian selama tidak mengganggu fisiknya, kemudian anaknya reaktif, ya kita dipelajari untuk bangun malam. Ayo nak, makan malam. Yuk. Ada apa sih ya? Yang penting bangun, makan aja, makan enak. Nah, itu perkenalan. Ya. Anak nanti pas dewasa, dia akan bisa mudah, ringan untuk bangun malam karena sudah dibiasakan semenjak kecilnya. Kemudian diharapkan setelah dewasa mereka bangun malam sudah terbiasa, sholat malam dan sebagainya. Kemudian siang hari pun dikenalkan anak kecil, ya, wajib dipelajari, wajib mempelajari anaknya. Yuk kita berpuasa, mampunya sampai jam berapa? Misalnya sampai jam 9 siang sudah nangis atau minta kasih makan, ya. Kita puasa lagi sampai jam berapa? Gitu. Bertahap. Yang penting kita ajarkan itu anak kecil ya. Berikutnya orang gila. Orang gila tidak puasa, tidak wajib berpuasa. Karena apa? Tadi syarat rukunnya harus orang yang normal, yang berakal. Ini tidak berakal orang gila, maka tidak wajib berpuasa. Kemudian berikutnya nomor 3 adalah orang yang sakit. Orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Siapa yang mengetahui dirinya sakit? Dirinya dan dokter yang menetapkan. Menurut diri kita kuat nih berpuasa, tapi kata dokter jangan berpuasa karena ada organ tubuh yang mana puasa kita akan madorot ya, akan berbahaya, makanya boleh kita tidak berpuasa atas saran dokter. Atau kita tahu dirinya lagi sakit, seumpamanya kebiasaan saya kalau jam 9 sakit parah, maknya kumat, akut ya, maka saat itulah ukuran diri kita tidak kuatnya melalui ukuran dirinya, maka boleh tidak berpuasa orang yang sakit. Kemudian nomor 4, orang tua, orang yang sudah sepuh, yang sekiranya susah ya untuk mengkondisikan lapar, maka boleh tidak berpuasa. Jadi bagi yang muda, anak-anaknya dan sebagainya, jangan memaksa orang tua kita yang sudah sepuh untuk berpuasa ya, kasihan kalau memang sudah tidak sanggup berpuasa, berbukalah ya. Itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian orang haid, ya tadi sudah disampaikan, orang haid boleh tidak berpuasa. Kemudian orang nifas, itu keluar darah setelah melahirkan sampai tuntas, misalkan 40 hari tak berapa hari, nah gitu. Kemudian orang hamil
Nah, orang hamil biasanya ada dua faktor nih. Kadang takut sama bayinya, barangkali ada kelainan apa sehingga dia tidak berpuasa, boleh. Atau tidak takut dengan bayinya, tapi takut dirinya sendiri ya, tidak kuat mengandung beban perut yang gede umpamanya, lagi hamil, dia suka lemes dan sebagainya, boleh berbuka puasa atau tidak wajib puasa. Kemudian juga orang yang menyusui, orang menyusui boleh tidak berpuasa ya, barangkali akan berpengaruh, kalau berpuasa berpengaruh kepada sang jabang bayi, sang bayinya, maka boleh tidak berpuasa. Kemudian nomor 9 yang terakhir adalah orang yang bepergian, boleh tidak berpuasa, yaitu bepergiannya sama dengan syaratnya qashar atau jama, yaitu 84 km sejauh itu, dan bepergiannya sebelum subuh, maka kita boleh tidak berpuasa. Kemudian yang membatalkan puasa, 1, memasukkan sesuatu ke lubang. Lubang kita ada beberapa lubang di tubuh kita. Yang pertama lubang muka kita, yaitu ada yang namanya mulut. Memasukkan sesuatu ke mulut ya, sehingga melewati tenggorokan, maka membatalkan puasa. Tapi kalau masukkan mulut sampai ke mulut tidak tertelan, maka tidak batal puasanya. Hanya ngapain masukin ke kelereng, tak masukin uang ke mulut, nanti ketelan, berbahaya ya. Jangan main-main dengan memasukkan sesuatu ke lubang mulut kita. Atau hidung kita ya, memasukkan sesuatu lewat hidung ya, toh nanti nyampenya ke tenggorokan ya kan, batal. Kemudian lubang telinga kita ya, telinga itu kalau kita masukin langsung ya juga ke tenggorokan, nanti batal. Kemudian lubang bawah, depan dan belakang ya, itu membatalkan puasa. Berikutnya muntah yang disengaja ya, mulut kita disogok-sogok pakai jari atau pakai sesuatu apa, kemudian sampai muntah, maka batal. Kita batal. Tapi kalau muntah yang tidak disengaja, tidak membatalkan. Asal setelah muntah segera berkumur-kumur agar sisaan muntah yang ada di mulut bisa keluar, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau muntah yang disengaja adalah batal. Kemudian yang membatalkan puasa berikutnya nomor 3 adalah bersenggama siang hari suami istri ya, atau berzina. Puasa kok berzina ya, maka dia batal puasanya ya. Disengaja ya, bersenggama di siang hari dengan sengaja, maka batal puasanya. Berikutnya hilang akal. Hilang akal yaitu ada dibagi 3 di sini. Hilang akal gila atau pingsan ya, mabuk atau pingsan seketika ya, yang disengaja, maka batal puasanya. Tapi kalau hilang akal karena tidur, tidak membatalkan puasa. Kita tidur ya, maka ada tidurnya orang yang berpuasa dapat pahala. Itulah yang membatalkan puasa. Kemudian haid ya, nifas ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita siang hari lagi berpuasa tiba-tiba keluar darah haid, maka kita puasanya batal. Atau lagi orang hamil, dia kuat berpuasa, tiba-tiba melahirkan juga, seketika itu batal kalau melahirkan di siang hari lagi berpuasa ya. Kemudian selama dia nifas, batal. Dan yang terakhir yang membatalkan puasa adalah murtad ya. Dari pagi kita sholat zuhur, sholat berjamaah, pas asar ada orang yang ngajak masuk agama lain, terus kita setuju, kita murtad, maka batal puasanya.
Demikianlah barangkali hal-hal hukum-hukum yang berkaitan dengan berpuasa. Kiranya waktu sudah cukup setengah 12, sebentar lagi kita akan sholat zuhur berjamaah di masjid. Dari Abah cukupkan sekian saja. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan pemaparan materi yang ketiga pada kegiatan Smatren Ramadan Virtual 21 di SMA Negeri 1 Kota Cirebon ini, yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Wirto, yaitu tentang hukum-hukum puasa di bulan Ramadan di masa pandemi. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan keberkahan untuk kita, ilmu yang bermanfaat, serta Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita dalam menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kali ini, kami ucapkan terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir video ini, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya pada kegiatan Smatren Ramadan Virtual 21 di SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.